Halo Sobat Warta Kota, Anda sedang menyaksikan berita terupdate hari ini. Di sini kita akan membahas situasi terkini Indonesia dan Jakarta, mulai dari politik, kriminal, dan juga berita viral. Bersama saya, Juanita Ari dan rekan saya, Desi Selviani. Oke, pada berita pertama ada kasus kematian di ruang tertutup yang belum terpecahkan selama sepekan. Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri selama sepekan lamanya. Yang membuat geger adalah Arya Daru ditemukan tewas di dalam kamar kosnya dengan wajah dan kepala yang tertutup oleh lakban. Kasus mayat yang terbungkus lakban sendiri cukup jarang terjadi di Indonesia. Apalagi kasus ini menimpa orang penting. Dari penelusuran polisi, sementara Arya Daru terakhir terlihat pada Senin 7 Juli sekitar setengah 12 malam. Kemudian dari CCTV, Arya pun terlihat membawa kantong plastik saat ia kembali ke kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Namun, ketika pagi harinya, di hari Selasa 8 Juli, penjaga kos masuk dan menemukan tubuh Arya sudah dibalut oleh lakban. Tetapi tubuhnya ditutup oleh selimut gitu ya. Masih dari CCTV penjaga kos membobol jendela Arya Daru lantaran korban tidak juga menyaut ketika dipanggil-panggil. Penjaga kos mengaku dapat telepon dari istri korban untuk memeriksa keadaan suaminya karena tidak bisa dihubungi sejak Selasa dini hari. Kemudian ketika dicek, penjaga kos di CCTV itu terlihat kaget dan mencoba merekam video dengan kondisi Arya Daru dari luar. Sebab Arya Daru ditemukan tertutup selimut dan ketika selimutnya dibuka, korban dalam kondisi mengerikan yakni terlakban di seluruh wajah dan kepalanya. Nah, dari informasi terbaru nih rekan Nonon, ternyata polisi menemukan CCTV kondisi kosan pada Selasa dini hari. CCTV pukul setengah 12 dini hari memperlihatkan sesosok pria yang diduga sebagai penjaga indekos melintas di depan kamar kos Arya Daru. Bikin anehnya lagi, penjaga kos nampak mondar-mandir berjalan ke ujung lorong pintu keluar. Selanjutnya diduga penjaga indekos terlihat menengok-nengok ke arah kamar Arya Daru sembari memegang handphone. Lalu diduga juga penjaga kos tak hanya memegang handphone namun juga tampak sambil berbicara. Nah, di akhir video, pria diduga penjaga indekos itu sempat berhenti di depan pintu indekos Arya Daru sambil berbicara lewat handphone. Bahkan ada juga momen penjaga indekos ngintip ke jendela Arya Daru tapi nggak terlihat nih aktivitas penjaga kos itu mengetuk pintu kamar Arya Daru pada Senin malam. Makanya penjaga kos tengah malam bolak-balik kamar untuk memastikan korban itu katanya hanya baik-baik saja atau tidak. Polisi sih sampai sekarang belum memberikan keterangan apakah sudah mencocokkan keterangan penjaga kos dengan keterangan istri korban terkait motif dari bolak-balik kamar kos Arya Daru. Makin anehnya lagi, kejadian ini, kos Arya Daru itu punya pengamanan ganda. Jadi untuk masuk ke halaman kos, hanya pemilik unit yang bisa, kemudian pintu kamar juga memakai smart lock. Keterangan penjaga kos lagi nih, kamar Arya Daru juga tergrendel dari dalam saat ditemukan tewas. Gak cukup sampai di situ keanehannya, dari hasil pemeriksaan visum luar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuh Arya Daru dan tidak ada juga barang berharga yang hilang dari kamar kos Arya Daru. Saat ini masyarakat juga pastinya masih menanti ya otopsi Arya Daru yang harusnya sudah sepekan ini biasanya sih sudah selesai otopsinya. Namun polisi belum memberikan keterangan terkait dengan hasil otopsi Arya Daru. Selain itu, Polisi Metro Jaya juga tengah menyelidiki secara ilmiah hingga melibatkan penggunaan smart lock, CCTV, dan memeriksa kemungkinan inhalasi lakban, keracunan, atau pelibatan pihak lain. Baik, langkahnya lagi, kematian Arya Daru ini juga membuat banyak beragam spekulasi dari para kriminolog. Ahli kriminolog UI misalnya, yang bernama Adrianus Meliala mencurigai kemungkinan Arya Daru itu bunuh diri karena tidak ditemukan sama sekali jejak kekerasan dalam ruangan terkunci dari dalam. Hingga ia juga menduga korban mungkin overdosis obat tidur lalu tercekik lakban. Tapi keluarga korban, yakni kakak ipar korban, Meta Bagus mengungkapkan bahwa korban sempat berbelanja ke mall ketika malam ditemukan.
Korban ke Mall Grand Indonesia untuk membeli pakaian serta kebutuhan saat akan berangkat ke Finlandia di akhir bulan ini. Agak aneh ya kalau Iya. misalnya bunuh diri tiba-tiba dia ke Finland belanja dulu di mall seperti itu. Iya, jadi bingung kan jadi ya gitu. Oke, karena rencananya korban akan ditugaskan menjadi diplomat di Finland. Selain itu, korban juga sudah berjanji akan membawa keluarganya terlebih dulu jalan-jalan ke Candi Borobudur sebelum dia berangkat ke Finlandia. Berarti kemungkinan bunuh diri juga bisa terpatahkan ya dari Ya, keterangan keluarga dari itu. keterangan keluarga. Bahkan korban juga sempat menjual mobil mereka. Karena khawatir tidak ada yang mengurus mobilnya selama nanti korban tinggal di Finlandia. Kalau mau bunuh diri ngapain harus jual mobil dulu ya kan? Jadi kayaknya ini mungkin bunuh diri kemungkinan terpatahkan. Namun ada juga sosiolog, kriminolog UGM menyoroti bahwa kasus TPPO yang pernah ditangani oleh Arya meski sudah lama selesai, tapi bisa saja memunculkan resiko dari pihak yang merasa dirugikan. Berarti pekerjaan Arya Daru ini ada kemungkinan juga nih bisa terkait dengan kalau misalnya emang ini kasus pembunuhan gitu ya. Mengingat pekerjaannya juga kan cukup penting gitu untuk diplomasi negara dan sebagainya. Iya, baik. Kemudian ada juga kecurigaan bahwa wajah dan kepala yang dilakban bisa jadi loh sebagai simbol dari si pembunuh untuk diplomat lain berhati-hati karena mata, mulut, dan telinga tertutup merupakan simbol agar pihak lain tidak Takut cut ya. jadi takut karena ada semacam simbol ancaman berarti dari pihak tertentu. Makanya mengapa melakban repot-repot gitu ya, melakban jasad yang sebenarnya sudah tewas gitu. Kalau Iya. harus dibunuh saja, berarti ada kemungkinan ini ancaman untuk diplomat lainnya juga, Iya. seperti itu ya. Ditambah lagi lakbannya itu kan rapi ya, rapi banget, bukan yang terburu-buru gitu ya. Jadi kalau pembunuhan juga mungkin masih ragu-ragu begitu rekan Desi ya. Karena kalau misalnya memang pembunuhan kan pastinya dari yang saya ketahui itu akan dimulai. Jadi nanti tim forensik juga masih menguji Iya. apakah awal dari lakban itu di mana posisinya. Gitu. Seperti itu. Jadi apakah ini kalau bunuh diri dan pembunuhan itu bisa dilihat dari arah posisi ujung Arah lakbannya posisi ya? ujung lakbannya. Oke. Awal lakbannya. Nah, awal lakbannya. Tapi ada kemungkinan juga nih dari pakar lain, selain bunuh diri atau pembunuhan, menurut kriminolog Reza Indragiri, penyebab kematian itu sebenarnya ada 4. Oke. Bisa kematian natural, yakni sakit ya, seperti pada umumnya, atau bisa juga kematian karena bunuh diri, kematian karena pembunuhan, ataupun kematian karena kecelakaan. Saat ini, kan perihal penyakit Arya Daru juga tengah ditelusuri ya oleh kepolisian. Sementara ini Arya Daru diketahui hanya memiliki sakit GERD atau MAH ya. Sisanya apakah karena bunuh diri, pembunuhan, atau kecelakaan, itu masih ditelusuri oleh kepolisian. Kecelakaan sendiri di sini masih cukup nyaru penyebabnya apa, tapi di Amerika Serikat banyak kasus kematian dengan sengaja penutupan jalur nafas dikarenakan fantasi seksual seseorang, yakni asfiksia autoretik. Asfiksia autoretik itu pencekikan seksual yang dilakukan pada diri sendiri. Orang yang melakukannya menemukan cara untuk memutus pasokan oksigen mereka saat masturbasi. Dilaporkan sebanyak 250 hingga 1.000 orang di Amerika Serikat meninggal setiap tahunnya karena kecelakaan saat melakukan praktik asfiksia autoretik. Biasanya para korban menggunakan cara-cara tidak biasa untuk menutup saluran nafas diri sendiri seperti menggunakan tali atau ikat pinggang, menggantung diri sendiri, menutup kepala dengan kantong plastik, menaruh sesuatu yang berat di dada hingga menggunakan gas atau zat lain yang memutus oksigen. Tapi bagaimanapun juga ya nih Non, selengkap-lengkapnya info yang tersaji di media, tetap informasi terlengkap saat ini ada di meja penyidik. Jadi kita serahkan saja dan percayakan saja semuanya kepada penyidik. Diharapkan penyidik juga nantinya bisa membeberkan fakta seterang-terangnya agar tidak menimbulkan spekulasi liar ke depannya.
kita beralih nih dari Menteng Jakarta Pusat ke berita selanjutnya, kita geser ke Amerika Serikat. Ini saya juga bingung nih, masyarakat Indonesia harus seneng atau sedih dengan berita dari Amerika Serikat. Oh ya, ada apa tuh Desi? Nah, karena Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, akhirnya menurunkan rencana kenaikan tarif impor Indonesia yang tadinya 32% menjadi 19%. Seharusnya ini menjadi berita baik. Harusnya sih, tapi tunggu dulu ya. Karena nggak ada yang gratis di dunia ini, baik. Ada take and give lah, kita tahu. Ini take and give-nya dulu nih kita harus jelasin ya. Donald Trump mengungkapkan sederet syarat untuk Indonesia agar bisa mendapatkan tarif impor 19%. Saya cerita sedikit dulu ya, apa sih tarif impor ini? Takutnya banyak yang belum ngerti tarif impor ini dampaknya apa untuk Indonesia, hingga Prabowo sampai sebegitunya gitu, ingin menurunkan tarif impor. Jadi tarif impor ini tarif yang dikenakan terhadap barang impor yang masuk ke Amerika Serikat. Misalnya kita biasa ekspor nih sepatu ke Amerika Serikat, nah harga yang biasa dikenakan itu kan 3 juta rupiah. Apabila dikenakan tarif impor 32%, maka harganya jadi Rp3.960.000. Jadi mahal dong harganya. Mahal ya. Oke. Nah, harga yang mahal tentunya akan menekan daya beli warga Amerika Serikat buat beli barang dari Indonesia. Nah, Pak Prabowo Subianto nih kemarin berbulan-bulan ketar-ketir dengan kenaikan tarif impor Trump. Apalagi banyak industri garmen di Indonesia seperti sepatu dan pakaian yang banyak tuh di pabriknya di Balaraja, di Cikarang. Di daerah Tangerang ya. Itu mengandalkan pasar Amerika Serikat. Ketika daya beli rendah, kan garis lurus dengan PHK di pabrik-pabrik garmen tersebut. Nah, makanya diplomasi akhirnya ditemukanlah jalan tengah, yakni tarif impor Indonesia didiskon jadi 19%, kata si Trump ini. Seharusnya kan menjadi hal yang menyenangkan karena dapat diskon kan. Nah, ya, Des, harusnya. Tapi jangan senang dulu, Ferguson. Ternyata Trump ini ngasih sederet syarat untuk Indonesia agar tarif impor dikasih diskon. Oke. Syaratnya juga nggak main-main. Amerika Serikat kata dia kini bisa punya full akses ke tembaga Indonesia. Waduh. Full Gimana aksesnya ini? Full akses, wah. Full aksesnya kayak mana ya? Yang pemerintah Indonesia belum buka-bukaan juga nih. Gimana full akses yang dimaksud oleh Donald Trump ini? Pemerintah masih belum buka-bukaan ke kita. Selain itu juga Indonesia harus menerapkan tarif impor 0% untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Adil nggak tuh kira-kira? Gimana? Ya kan kita kena 19%, yang ono 0% gitu kan. Sama sekali gratis ya, 0% Nah, alias 0%. gratis gitu Mungkin ya. harga iPhone bisa turun, mau borong iPhone. Boleh ganti setiap bulan nanti Boleh ya. ganti setiap bulan. Di sini Oke. sih yang dikhawatirkan orang-orang, Indonesia bakal balik lagi jadi macan ompong. Padahal kan sebelumnya saat Pilpres 2024, Pak Prabowo gembar-gembor soal hilirisasi ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Selain itu juga demi bisa menurunkan tarif impor Amerika Serikat, pemerintah Indonesia harus membeli energi dari negara paman Sam senilai 15 miliar dolar. Nah, pemerintah Indonesia juga harus membeli produk pertanian sebesar 4,5 miliar dolar dan pesawat Boeing Jet sebanyak 50 unit. Buat apa tuh pesawat Boeing Jet 50 unit juga kita belum tahu ya sampai saat ini. Pemerintah belum buka-bukaan soal produk pertanian apa yang bakal diimpor dari Amerika Serikat. Tapi kemungkinannya sih ada kedelai, pun impor energi juga masih belum jelas. Energi apa yang diimpor, entah gas atau minyak bumi. Menurut Trump sih, ini untuk pertama kalinya Amerika Serikat memiliki akses secara penuh bisa mengekspor produk peternak, petani, dan nelayan ke Indonesia. Waduh. Nah, apalagi Indonesia jadi Apa pasar. kabarnya petani, peternak, dan nelayan kita ya? Itu juga pemerintah belum menjelaskan bagaimana nasib petani, peternak, dan nelayan kita setelah buka-bukaan dagang dengan Amerika ini. Apalagi Indonesia jadi pasar yang menggiurkan ya buat Amerika karena punya 280 juta penduduk yang masuk ke dalam kategori negara berkembang. Tapi netizen sih banyak yang ingetin Prabowo Subianto, salah satunya jurnalis senior Dandi Laksono. Pak Prabowo Subianto kan sering bilang, antek asing ke orang-orang yang mengkritik misalnya soal hilirisasi. Nah, kali ini kita lihat aja sebenarnya siapa yang benar-benar takluk di bawah kekuatan asing. Kemarin sih Prabowo bilang negosiasi dengan Trump itu sebenarnya sangat alot karena berlangsung 17 menit dan Trump itu kukuh kalau misalnya yang dimauin Amerika ini dan harus diturutin baru Indonesia bisa mendapatkan diskon tarif impor. Tapi ya kita lihat aja nih gimana nanti ke depannya, apakah kebijakan Prabowo ini akan membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera atau sebaliknya malah membuat menjadi macan ompong.
Nah, sekian informasi dari terpopuler hari ini. Dan jangan lupa saksikan informasi terhangat lainnya dalam episode selanjutnya. Terima kasih, saya dengan Joanita Ari dan rekan saya, Desi Salviani. kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.